Oke, ngomong-ngomong kesehatan, nih kayaknya boleh juga nih Naturini sama Zelder nih. Naturini, Zelder ditungguin di Logam TV ya. Iya. Nanti kita bahas khusus ya. Oke, siap. 17 April 2006 tuh tipe 2. 17 April 2006. Ya, 17 1 tambah 7 8. April 4. 8 tambah 4 12 udah 3 ya. 2006. 2006 tuh 8. Berarti 3 tambah 8, 2. Betul ya? Iya betul. Itu Siapa anak itu? gua yang pertama. Oh yes, siapa namanya? Uku Brahim Braworski Nasution. Waduh, ini nama apa nih? Namanya aneh banget. Betul. Betul ya? Gapa gue bikin nama dia itu ketika waktu Piala Dunia. Piala Dunia tahun 2008. 9 berapa sebelumnya tuh? Pokoknya ada si Poborski. Tuh Poborski, makanya gua kasih nama dia Uku Brahim Braworski Nasution. Yes. Dia tipe 2. Tipe 2. Anjing api. Sionya. Gitu ya? Sio anjing api. Dia api. Jadi sionya tapi juga orangnya pas kalem loh. Ya? Orangnya kalem. Ya kalem banget tipe ini mah. Bener? Iya, kan tadi saya bilang peace, orangnya suka kedamaian. Orangnya kalem dan nurut sama gua? Iya. Ya karena garisnya masuk gitu. Jadi kan kalau misalnya kita bahas dari personality dulu ya. Tipe 2 itu orang yang mengandalkan perasaan. Oh benar. Ya, orang kalau main perasaan gimana sih bawaannya? Benar. Pasti pribadinya halus. Tapi kalau udah marah, Dek? Iya, apinya keluar. Oh. Itulah tipe api ya. Berarti kan kalau misalnya api skalanya kecil, hangat. Hangat, betul. Ya kan? Menghangatkan. Iya, api kalau kecil jadi teman. Nah, itu dia. Kalau beda jadi musuh. Betul. Wow. Jadi artinya ya si baik hati ini nih, kalau saya labelin ini si baik hati nih. Gitu kan? Karena memang pembawaannya hangat, ramah, dan memang cenderung kepengennya dia membuka obrolan sama siapapun. Gitu. Jadi istilahnya dalam berteman nih asik gitu ya. Orangnya tuh asik seperti itu. Pembawa keceriaan gitu. Karena dia selalu memulai dengan senyum gitu kan. Memulai dengan menyapa, keramahan, seperti itu pribadi. Tapi dia bukan orator, Dek. Dia nggak bisa ngomong. Oh, belum. Serius? Iya. Jadi banyak tipe 2 nih gitu kan. Kalau pembawaannya ini kan kalau secara kajian, ini orang-orang tipe api ini kalau dikaji secara personality, ini pribadinya perempuan. Meskipun laki-laki. Bahkan diklaim bisa 65%-nya perempuan. Nah, kalau perempuan kan pembawaannya pemalu. Oh, I see. Gitu. Baperan nggak? Ya baperan otomatis gitu. Jadi pembawaannya seperti perempuan. Bener. Pribadinya sangat halus. Mudah sakit hati juga. Hati-hati gitu kan. Ini orangnya baik. Tapi kalau sudah kesenggol gitu kan, ini orangnya bisa dendam loh gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada konflik dengan tipe ini gitu kan, ya segera deh selesaiin gitu. Karena itu tuh mengganggu sekali buat hati dia. Keadaan konflik. Makanya dia cenderungnya menghindari itu. Dia nggak suka gitu loh. Makanya dia selalu hadir, tipe ini, dia selalu hadir untuk menghangatkan. Mencari dari jalur tolerannya dulu. Ini orang toleran banget. Supaya tidak terjadi konflik. Dia berusaha untuk tidak, terhadap perbedaan tuh dia baunya nyantai. Berbeda itu nggak masalah. Gitu. Karena apa? Dengan personality dia kayak gitu, ya, finally-nya dia adalah pemimpin hebat loh. Karena apa? Mampu ya mengadop semua perbedaan itu. Oh gitu. Iya. Dibanding gitu. si 5, tipe api 5? Ya gini, kalau 5 itu apinya api yang introvert. Ya kan, kita sering kali bahas ini ya. Bagaimana sih bedanya kalau yang introvert ada sifat apa? Lebih ambis. Oke. Gitu kan, otomatis mungkin lebih ada selfishnya juga gitu kan. Tapi kalau yang tipe yang berarti api yang 2-nya ini yang ekstrovertnya, otomatis dia sifatnya lebih lebih ngalah lah, lebih mempersilahkan. Itu kalau yang ekstrovert itu seperti itu pembawaannya gitu. Oke, dan lebih mementingkan golongan ya? Iya. Daripada pribadi. Jadi kan ini sama-sama pemimpin nih. Jadi kalau misal tipe 5, dia pemimpin gitu kan, yang dia memutuskan memang dari dalam dirinya. Oke. Nah, jadi cenderung istilahnya kan ini idealisme yang dia keluarkan dari dalam. Tapi kalau si tipe 2-nya dia lebih menampung aspirasi dari luar
dijadikan keputusan. Jadi lebih kooperatif. Gitu. Seperti itu kerjanya. Dan Gitu. agak ngalah ya, benar? Ya, otomatis kan, karena dia memang kooperatif maunya. Menjadi keputusan bersama, ya baru itu jadi keputusan. Makanya tipe ini dari belajarnya dia udah kelihatan, ya maunya diskusi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih tipe 2, jangan heran kalau mereka itu malas sekali baca, gitu. Oh, Mereka sangat suka belajar dengan cara diskusi, ada gurunya. Gitu. Jadi harus ada gurunya atau ada teman-teman. Belajar kelompok itu cocok banget buat dia. Nah, jadi personality, gaya belajar dengan gaya bekerjanya ketika dia dewasa ya sama. Dia maunya bersama-sama. Nggak mau kerja sendirian. Gitu. Agak berat kalau buat tipe 2 kerja sendirian. oh, bukan berarti dia ketergantungan ya? Bukan. Memang dia lebih nyaman ketika bersama orang lain. Oke. Mentornya yang bagus siapa, Dek? Mentornya ya tipe air. Kalau api itu ya mentornya harus tipe yang mengalahkan, itu mentornya. Jadi kan gitu garisnya, istilahnya garis mentor itu adalah garis yang mengalahkan dari sisi unsur. Si api pasti akan kalah dengan air. Maka inilah tipe yang baik untuk jadi mentor dia. Garis support? Ya sama itu, garis support juga begitu. Jadi mentoring atau coaching itu bagus dari air. Air? Ya, karena apa tadi? Nggak ada lagi tipe lain selain air? Ya ada kayu. Kayu itu kan tadi kan kalau pakai garis ya, ini air kan di atas nih air, kita bikin segi 5 gitu kan. Air menunjuk kepada kayu, kayu menunjuk kepada api. Nah terus ada garis kerasnya yang langsung dari air ke api. Nah ini istilahnya api, air dan kayu adalah guru bagi api. Gitu. Tapi beda ininya. Beda pandangan buat si api, kayu adalah guru yang disenangi, air adalah guru yang disegani. Bisa bedain nggak? Oke. Nah, jadi kalau guru yang disenangi artinya memang langsung klop sama dia. Gitu. Yang paling bisa paham diri dia. Yang rada-rada butuh halus, butuh kelembutan, butuh kesabaran. Nah, kalau si air kan gayanya beda, makanya dia justru yang bisa ngegalakin, gitu loh. Yang bisa meng-coaching. Nah, di situ. Jadi guru yang disegani. Misalnya kalau sama guru Kayunya kayu apa aja kan? Nama atau tujuh apa sama? saja, apa saja. Tapi karena dia ekstrovert, efektifnya sih dari yang introvertnya. Jadi yang tipe 7-nya lebih efektif kalau ngajar tipe 2-nya. Akrab banget emang gue sama dia sih. Oh gitu. Dibanding bundanya lebih deket, lebih deket ke saya. Yes, gitu. Oke, sip. Perbincangan makin keren pastinya karena ini ngomongin api. Tadi yang disebut Ade-chan adalah dia apa tadi api? Damai apa? Tadi bahasa Ade-chan apa? Ya senang bersahabat. Senang bersahabat. Gitu ya. Terus pembawa keceriaan. Iya, keceriaan. Pembawa keceriaan, pembawa kehangatan. Jangan lupa untuk yang ingin bertanya, karena kemarin ada informasi deh dari HRD kita bahwa Ade-chan tuh sudah dikenal, banyak yang mau bertanya, ada kebingungan, saya bilang aja, bikin dia penasaran, suruh langsung ketemu Ade-chan. Insya Allah nih ya, yang hari ini menyimak, Insya Allah tanggal 23 April 2022, Ade-chan ada di eventnya Ramadan Social Creative Community di Mega Bekasi Hypermall. Ade-chan ada di sana, yang ingin konsultasi silakan, tapi harusnya sih daftar dulu. Karena pasti banyak nih, kita nggak buka banyak, hanya sekira maksimal 10 sampai 11 orang aja ya. Ya boleh. Ya. 10 sampai 11 orang lewat pendaftaran, nanti tempatnya malah kehabisan. Karena nggak banyak, cuma 11 orang ya. Terus yang ingin nanya jangan lupa di 0813 2724 7274 ya, saya ulang di 0813 2724 7274, dan hari ini ngomongin tentang api yang nomor 2. Dia mampu memberikan keceriaan, dia mampu memberikan kebahagiaan. Orangnya asik tapi jangan dicolek ya. Jangan dibikin sakit hati. Jangan dibikin sakit hati. Dia agak baperan. Yes. Terus suka, berarti nggak mudah ngelupain ya? Oh iya, nggak mudah. Bahkan bisa sampai levelnya dendam ya. Itu. Seperti itu. Jadi kalau udah dendam, ya orangnya ibaratnya ini kan
kalau tipe api itu subjektifnya tinggi. Jadi kalau udah ibaratnya udah punya rasa marah atau pernah kecewa sama seorang, mungkin udahlah delete aja gitu istilahnya. Nggak mau ini lagi gitu kan? Nggak mau ini lagi gitu. Ngeri juga ya. Kecuali ada yang maksa untuk mendamaikan. Air mungkin bisa mendamaikan itu. Gitu. Air tukang ngedamain ya? Tukang mendamaikan. Berarti air bukan tukang ribut, tukang ngedamain, Tuki dengerin Ki. Ya. Oke, ya saya ulang di 0813-2724-7274, silahkan bertanya. Gimana sih cara ngitungnya, terus saya nih tipe ini segala macam, nanti langsung kita jawab, dijawab langsung oleh Ade-chan tentang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh loggers. Deh balik lagi deh, berarti kalau artis nih seperti siapa sih artis? Ya, kalau yang tipe 2 banget ya, terwakilkan banget sama Syahrini itu. Syahrini yang sama Syahrini ya. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Oke. Istrinya yang pernah jadi bos saya itu. Oh gitu. Rosyano Barak. Itu pernah jadi bos saya di MNC waktu itu, bos. Apa kabar bos? Itu istrinya Mbak Syahrini. Terus apa sih yang mewakili, maksudnya gimana tuh? Yang benar-benar tipikal 2 banget tuh maksudnya gimana? Jadi kan memang ini kan bakatnya api itu orang panggung, orang yang bagusnya ditampilkan. Nah, jadi kalau si tipe api ini orang yang istilahnya memang kalau di dunia artis cocok banget, karena memang dia suka hal-hal yang modis, ya kan, suka yang ya lifestyle-nya gitu ya, jadi dia suka seperti itu. Nah, Syahrini udah mewakili itu gitu, 2 banget. Oh iya? Nah, jadi kan istilahnya ya mungkin apa ya? Kecantikan lah yang ditonjolkan gitu kan, ya makanya kan maju mundur cantik itu memang dia ya kalau cewek itu gitu kan istilahnya sangat senang sekali kalau dipanggil cantik gitulah, cantik gitu kan, dipanggil sayang, kan hal-hal yang juga dipanggil ganteng ya kalau cewek kan. seperti itu gitu kan. Oke. Bisa dari sikapnya gitu kan. Ya dalam dia misalnya ngadepin netizen gitu kan, dia pasti dia jawab gitu. Beda dengan tipe logam. Berarti secara komunikasi dia komunikatif banget. Iya, kalau misalnya tipe logam talkative banget ya? Iya, betul. Gitu. Atau kalau misalnya itu artis ya, ada lagi Andre Taulani. Oh, Andre Taulani. Lapor, Pak. Itu lagi naik daun banget tuh dia. Ya, Andre Taulani itu juga tipe 2 gitu kan. Artinya kan ya seperti itu ya. Tapi memang cocok dia sebagai dia jatuhnya penghibur ya. Ya penghibur. Karena memang orang-orang yang membawa keceriaan. Orang mesti heboh gitu loh. Kalau ada tipe 2 nih, normalnya tipe 2 dia pembawa penghebohan gitu ya. Yang bikin heboh suasana. Kalau sampai tipe 2-nya kalem, berarti belum ini nih, belum pede. Oke. Sampai usia berapa sih dia bisa kebentuk jadi tipe 2? Karena anak saya ini kayaknya cenderungnya belum gimana? Ya, cenderungnya masih pemalunya yang lebih besar ya. Diem lah, nggak kayak saya gitu. Iya. Tapi memang ketika dia hadir di tengah-tengah, ya dia mampu menjadi penghangat, mampu menjadi lebih damai. Ya, sekarang mengujinya gini, kalau misalnya di rumah nggak ada orang misalnya, hanya dia, dan kebetulan ada tamu, nah mengujinya di situ. Mau nggak mau dia ngobrol itu. Ketika ngobrol ternyata bisa panjang, bisa seru. Karena terpaksa harus dia gitu. Karena memang sebenarnya kan bakat komunikasinya ini paling hebat di tipe ini. Otomatis seneng ngobrol gitu. Dia bisa ngobrol berjam-jam gitu. Istilahnya kalau sekarang kondisinya mungkin kita bikin kondisi terpaksa. Ini anak pasti bisa ngobrol kok. Secara menggunakan otak dia mana? Otak kanan atau kiri? Iya, dia lebih ya bukan otak kanan, bukan otak kiri. Dia ini orang panggung yang dia tuh praktis bekerja otaknya itu di limbik kanan. Oh, limbik. Ya, di limbik kanan. Limbik kanan tuh otak, istilahnya bukan otak besar ya, tapi dia otak kecil. Itu. Saat ini sih dia ngambilnya itu IPS. Oh, cocok sekali. Gitu ya? Iya. Yang tadinya karena harus kita arahkan itu ke bidang sosial. Sebelum dia masuk SMA, itu dia masih concern di elektro apa gitu tuh. Tapi pas masuk SMA, saya juga kaget, kok dia ngambil IPS. Oh gitu. Terus saya tanya, kenapa ngambil IPS? Kemauan abang, Pak.
Oh gitu. Dia Ya, sekarang ya memang alhamdulillah lebih kalau dia udah ngambil mulai PES. kelihatan komunikatif, talkatif gitu. Itu dia. Oh, pas Makanya ya. kita melatihnya gini kan. Ya kalau sekarang dia di jalur IPS berarti udah jalur ininya dia ya, karpet merah dia Karpet untuk merah dia, pendidikan. oke. Ya mudah-mudahan nanti kuliahnya juga di bidang IPS. Di bidang di bidang semua bidang komunikasi itu jalurnya dia. Dia bilang sih pengen masuk ke Unpad komunikasi. Oh, cocok. Kok udah paham gitu dia? Ya, itu setelah dia berubahnya setelah di SMA nih. Ada perubahan di situ Betul kan? gitu. Ketika Iya, ketemu betul. jalurnya dia, Iya. orang jadi ini mendorong dia nih ketemu nih sama karpet merah dia. Ya alhamdulillah. Karena apa? Ya kalau kita contohkan tokoh lain nih. Oke. Ada Pak Mario Teguh. Mario Teguh. Yes, kita tahu dong, salam super. Iya, salam super. Iya kan? Iya. Ya kan? Iya, Itu iya. beliau Dia manggil apa? Tetap sahabat ya? Iya, Sahabat super. Iya, iya. Betul Mario Teguh. Itu Mario Teguh, ya kan? Istilahnya ini kan jadi pelajaran, ya kan? Buat tipe 2, syukur-syukur kalau masih muda seperti Uku udah tahu potensinya, ya jangan lama-lama suksesnya. Gitu kan? Jangan lama-lama ketemu bidangnya. Pak Mario ini termasuk yang terlambat. Oke. Ya kan? Ya. Bagaimana selama sebelum dia jadi motivator, kita kan taunya dia udah jadi motivator. Sebelumnya nyasarnya lama bener. Sempat jadi orang finance. Ya, beliau tuh kalau nggak salah CEO di Citibank. Iya. Itu orang hebat finance. Betul. Artinya tipe ini bukannya nggak bisa ngitung, tapi ini bukan bidang yang membuat dia nyaman. Ya ngapain juga Mario Teguh dengan posisi dia yang sedemikian bagus gitu kan, dia tinggalkan. Ya kan, karena kecerdasannya beliau harus ketemu karpet merah saya itu adalah berbicara. Nah gitu. Makanya ketika dia nginjek karpet merah dia sebagai motivator, itulah suksesnya dia. Nggak butuh waktu lama ketika dia nginjek karpet merah dia nggak butuh waktu lama untuk sukses. Oke. Gitu. Kelemahannya di mana, Dek? Kelemahannya, ini kan namanya si api nih, ya. Kelemahannya itu dia orangnya semangatnya memang menyala-nyala nih. Oke. Misalnya ketika dia kepengen sesuatu nih, misalnya Uku misalnya, iya, betul. Pak, Bener banget. Uku pengen ikut ini nih, Iya. pengen daftar. Latihan hoki. Gitu, iya. Terus belum lama lagi nih ngabarin lagi, sekarang ikut paskib. Ini gimana? Udah berubah lagi. Berubah lagi, itu memang begitu ya? Itu karena apa kelemahannya? Semangatnya mudah menyala tapi mudah layu. Makanya dia bagus di mentor gitu kan, oleh tadi 2 garis tadi gitu kan, entah oleh air maupun oleh kayu, diberikan imajinasi, dibantu imajinasinya, gitu supaya dia bisa termotivasi, gitu kan. Kadang ya gitu kelemahannya tadi tuh, api ini mudah menyala tapi dia mudah layu. Secara fisik gimana? Secara fisik sebenarnya dia bukan tipe orang yang main fisik. Kalau main fisik paling dia hanya mengandalkan 45%. Jangan larinya ke fisik. Oh, pantes. Dia sebenarnya ini gini nih saya cerita ya. Iya. Mudah-mudahan anaknya nggak nonton nih. Ya tapi nanti suatu saat dia pasti nonton kan. Iya. Jadi abang ini saya manggil abang gitu kan. Ya Logers saya cerita dikit ya. Ini biar jadi pembelajaran juga. Yes. Dari kecil memang nggak suka olahraga deh. Nggak suka olahraga. Iya. Pernah saya masukin bela diri, karate, sampai sabuk coklat. Sebenarnya dia bisa berprestasi, tapi karena saya yang dorong, sampai sabuk coklat dia tuh. Bisa dia, karena pas tanding komite, dia juara 3. Harusnya dia bisa juara 1, simpainya bilang. Tapi karena memang saya ngedorong, bukan karena atas dasar keinginan dia, ya udah cuma sampai sabuk coklat, dan itu nggak kepake gitu. Terus kreatifnya sih belum kelihatan, kreatifnya kelihatan. Pernah bikin apa? Pernah ya, saya ngasih tahu ke Ade kalau nggak salah, dia bikin video, itu orang-orang belum tahu itu video bikin editing, slow motion, dia udah bisa. Oh gitu. Stop motion dia udah bisa. Dia kan suka sama Optimus Prime, tuh kesukaan itu. Apa sih, apa istilahnya? Karakter ya. Yeah. Mainan tuh Optimus Prime. Thomas, tuh dia suka. Thomas dia suka banget. Bahkan tadinya dia mau jadi masinis. Yes. Dia mau jadi masinis. Pengen bisa buat kereta, itu di sekolahnya dia yang sekarang. Dia cerita, "Pah, abang pengen bikin alat transportasi
di sekolah karena jarak dari tempat pembelajaran dia sampai ke asrama tuh jauh. Dia mau bikin jalur kereta. Itu setahun yang lalu. Sekarang saya tanyain lagi kemarin tuh, nggak deh Pak, nggak jadi. Gitu. Apa begitu? Iya gini, kalau tadi sebenarnya gini ya. Ya makanya kita kebetulan kan garis orang tua ini pas ya sebagai guru ya buat si tipe ini. Jadi yang dibutuhkan sama dia adalah ketegasan ya dalam memilih gitu kan, dan apa namanya meyakinkan dia dengan apa membantu imajinasinya. Oke. Sebenarnya gini, kalau kaitan dengan olahraga, kalau dia ngelihat ini orang boleh dibilang orang mageran ya, memang maunya dia duduk-duduk seperti bos. Itu maunya, karena bakatnya itu bos, owner, presiden, nah itu bakatnya. Makanya dia membawa diri dia sejak kecil pun seperti itu. Kalau dia lihat main bola, capek amat ya gitu kan, udah males gitu. Berarti bener banget gitu. Ya, bener banget. Tapi ada olahraga yang tepat buat dia, karena kehebatan dia di paru-paru. Maka carilah olahraga yang lebih mengandalkan unsur udara. Misalnya apa? Oh gini, dia renang jago banget. Iya, boleh. Dia renang jago banget. Bahkan saya nggak ngajarin, tiba-tiba dia bisa deh. Ya. Yeah. Ini loggers ya, ini satu lagi. Di kolam renang dalamnya sekitar 3,5 meter, ya hampir 5 meter lah. Iya, dia sampai dasar deh, dan dia tiduran. Serius, itu waktu dia masih kelas SMP kelas 8 kalau nggak salah. Tiduran deh. Tiduran di dasar, terus dia sila, saya nyariin kan, terus dia nongol, bener sih. Itulah. Oke. Kekuatannya di situ. Berarti dia itu makanya kenapa murni banget tipe 2 ya? Iya, betul. Jadi kan tipe 2 ya, anugerahnya itu udara, cadangan udara yang banyak. Makanya dia mau ngoceh itu kesenangan dia, karena orang ngoceh ini kan harus kapasitas udaranya harus banyak. Gitu. Makanya kalau belum tertempa mungkin dia masih malu-malu padahal senangnya ngoceh. Humoris nggak? Humoris. Betul. Sangat humoris. Ya. Semua pembawaan tipe 2 tuh nggak ada yang serius. Pembawaan normalnya tipe 2 itu ya kocak, humoris, gagah serius. Gitu. Nyantai ya. Oke. Dalam hal apapun, bahkan sudah sampai level presiden pun Barack Obama, perhatikan personalitinya. Nasi goreng, bakso. Ya dia akan cerita apapun di podium, ya kan? Benar. Selalu ada gitu kan gaya-gaya yang lebih bersahabat. Itulah tipe 2. Di level manapun itu. Sip. Dan cara berpakaian pun gitu loh. Ketika Barack Obama ya sebagai presiden, kalau jalan-jalan judulnya pakai kaos, saya pakai kaos. Ngapain saya harus seperti presiden? Bisa yang pakaian formal. Kalau bisa dia menghindari suasana formal seperti itu. Dia lebih suka suasana yang dibawa lebih santai. Bidangnya apa nih? Kalau misalkan dia kritikus nggak? Sangat. Kritikus. Iya. Artis siapa deh? Kalau ada Nurul Arifin ya. Nurul Arifin. Saya pernah hitung juga ya. Iwan Fals, ya. Jadi ini kan orang API ini orang-orang yang berbakat komunikasi. Komunikasi ini bidangnya politik, sangat dekat dengan bidang politik. Maka para politikus ini banyak. Benar. Dari tipe 5 atau tipe 2. Kalaupun tidak jadi politikus, mentalnya, sikapnya tetap seperti seorang politikus. Paling nggak dia mengkritik dari luar, benar nggak? Seperti itu. Misalnya gini ya, misalnya kayak kita ambil pelajaran misalnya Nurul Arifin atau Andre Taulani. Dia cari tenar di bidang keartisan. Baru dia nyemplungnya ke bidang politik. Itu Nurul Arifin. Dan jadi jenjang karirnya kalau boleh ditanya ya? Mas Andre Taulani pasti minatnya masih ke situ. Karena itulah karpet merah dia. Bidang politik. Karena apa? Dia kepengen menginspirasi dan menangkap aspirasi dan melaksanakan aspirasi. Itu jiwanya seperti itu. Gitu. Jadi kepemimpinan yang hangat. Berarti organisasinya dia harus organisasi. Ya? Iya. Jadi makanya nanti kalau misalnya misalnya kan mau kita latih komunikasinya, jadikan kamu masuk di OSIS misalnya gitu kan. Kebetulan sekarang udah megang pas.
Pas, jadi Udah orang mulai pertamanya. ya? Jadi orang pertamanya, jangan sekretaris, jangan bendara. Jadi orang pertamanya, tanding dia. Nanti kalau misalnya udah kuliah, ya masuk apa namanya BEM misalnya gitu kan? BEM, ya. Nah seperti itu, atau jadi senat. Nah lama-lama latihan begitu kan, jadi gubernur, jadi presiden. Itu sebenarnya jenjang karir dia kalau mau secara alami ya dari sekarang, dari masa-masa sekolah, latihanlah di OSIS, latihanlah di senat, di BEM dan seterusnya itu. Itu. Siap. Jadi memang harus dicemplungin ke organisasi, gitu. Atau misalnya dia punya partai politik, wah itu juga platformnya dia. Gitu. Ya Iwan Fals juga kan artis ya. Iya. Dia inilah legend ya, legend. Betul. Terus lirik-liriknya itu memang mengandung sangat politik. Kritik banget ya, kritikus banget ya. Dan karena maksudnya dia dan dia rela berkorban kayaknya ya. Iya, maksudnya, iya betul. Itu kan tadi kan saya bilang ini sebenarnya tipe si baik hati ya. Dia mau mikirin nasib orang, gitu. Seperti itu. Bukan sekedar untuk dia tampil sebagai orator hebat, nggak gitu. Bukan lip service. Bukan. Gitu. Mungkin bisa jadi sometimes dia ngomongnya lebih kasar ya, seperti lagu-lagunya Iwan Fals, ya kan? Nyindirnya jelek banget gitu kan, telak banget gitu loh. Seperti itu. Karena memang jiwanya politik. Udah panggilannya seperti itu, nalurinya dia. Ini ada pertanyaan deh, kalau dari segi kesehatan apakah sering ngedrop? Karena dia workaholic masih? Bukan ya. Bukan, dia nggak workaholic. Bukan workaholic ya. Kalau workaholic itu kan tipe tanah ya. Jadi kan tadi kalau ini orang soft skill ya. Orang soft skill. Iya. Wah, saya banget tuh kan. Jadi kalau orang kanan tuh orang soft skill ya. Kalau workaholic adanya di apa yang hard skill itu adanya di kiri, orang-orang workaholic, hard skill. Ini jangan main fisik. Ya fisik sometime aja. Misalnya seminggu sekali dia renang gitu kan. Atau pagi-pagi dia jalan kaki. Itu olahraga yang cocok buat dia, yang kaitannya dengan residu tadi itu. Unsur udara. Numerologi keren banget ya. Ya, atau mungkin detail banget sampai ke situ gitu. Kalau misalnya jadi penyanyi misalnya gitu kan, yang menggunakan suara juga hebat ini. Orang-orang yang bisa mencapai yang bisa mencapai 8 sampai 9 oktav. Sip. Yang kemarin kita bahas tuh si Mariah Carey sama ya, Whitney Houston. Whitney Houston tuh dia kan orang-orang api itu kan. Itu. Jadi orang-orang yang unsur kesehatannya didukung dengan udara. Makanya bagusnya nih, misalnya tipe ini nih, olahraga yoga gimana sih? Nggak ada jingkrak-jingkrak kan? Ya. Tapi dia mengandalkan tenaga dalam ya, berasal dari unsur udara. Wah itu kan luar biasa itu. Bela diri nggak cocok ya berarti ya? Oh cocok. Kalau misalnya bela dirinya jangan yang kalau yang itu kayak karate. Jangan karate nggak cocok. Itu... Oh karate ya kemarin. Oh nggak cocok. Yang cocok itu pencak silat. Kalau pencak silat cocok sama dia. Ih keren umurnya. Karena banyak ini kan unsur tenaga dalam. Ya, betul. Lebih cocok di situ ketimbang yang lebih tangkis-tangkisan itu yang nggak cocok. Gitu. Saya ulang, untuk loggers yang mau ketemu dengan Ade Chan, Master Numerologi, jangan lupa 23 April 2022 di Mega Bekasi Hypermall. Kenapa? Karena Elmedia dan Daris Foundation mengadakan Ramadan Social Creative Community. Itu giatnya banyak banget, gimmick giatnya banyak banget. Ada lomba azan, ada seminar kesehatan, ada gerak tari dan seni, dan terakhir ada tausiah Ramadan dan santunan. Ade Chan ada di sana. Sengaja buka tempat, buka lapak buat loggers, tapi nggak banyak, maksimal 11 orang. That's why segera daftar, boleh di 0813 2724 7274, 0813 2724 7274, ketik nama, alamat cukup kota saja, terus usia dan dari mana tahu informasi ini. Lanjut ke Ade Chan, kita nggak bahas tipe 2, tipe api. Nah ini ngelihat profil tipe 2 tadi kan sudah banyak disampaikan ya. Pembawaannya lebih seperti wanita, artinya baperan. Tapi yang paling keren adalah pandai berempati. Terus dia suka berada di komunitas sosial. Kalau tipe 6, tipe 7 kan antisosial, ya kan, ngumpet. Ini berarti ini orang yang bertolak belakang ya. Orang harus ditampilkan. Makanya saya pernah bahas ketika tipe 5 ya, terkait dengan tipe kayu. Apa sih peranan penting si tipe kayu buat api?
Jadi si Api ini kan orator hebat, komunikator hebat. Ya, dia menyampaikan apapun orang lebih enak ketika yang menyampaikan ini tipe Api. Nah, kalau misalnya dia seorang presiden, mungkin orang-orang yang hebat menyiapkan naskah atau teks pidato dia adalah orang-orang tipe Kayu, gitu, yang banyak menginspirasi, gitu kan, banyak ide, gitu kan, tapi nggak bagus nyampein. Nah, gitu kan. Jadi ibaratnya ide-ide besar Kayu, gitu kan, perencanaan apapun, gitu kan, apalagi tentang big picture, gitu kan, sampaikanlah yang nyampeinnya ini loh. Kita butuh penyampai hebat. Penyampai hebatnya ya tipe 2 atau tipe-tipe Api. Gitu. Seperti itu. Jadi memang orang yang dia tuh akan cakep banget kalau ketemu publik. Gitu. Jadi orang-orang public figure. Itu tokoh-tokoh ya, artis, gitu. Karena memang kalau tipe Api itu kan katanya nih ya, kalau misalnya di foto aura ya, pakai teknologi foto aura, ini yang punya aura emas, gitu. Itu aura emas itu adalah aura cinta, ya. Jadi kan saya pernah bahas, ada yang nanya kan siapa, Kang Asep apa siapa ya? Iya, betul tipe 2 ya. Iya, Kang Asep tuh. Iya, Kang Asep. Wah, pesan saya apa kan? Oh, jangan sembarangan ramah sama orang, karena orang bisa salah paham, gitu loh. Karena pembawaan dia nih ya istilahnya ke istrinya ramah, gitu kan. Harus ke orang siapa aja dia bisa ramah, sehingga bisa mengundang kesalahpahaman. Nah, kalau misalnya orang terlanjur jatuh hati sama dia, dia punya kelemahan, nggak tega, gitu kan. Akhirnya memang nih tipe ini, gitu kan, kalau kaitan dengan percintaan nih, memang tipe yang dia punya kans untuk punya lebih dari satu pasangan, gitu. Tapi yang diduainnya ini nggak ngerasa keberatan, bisa begitu loh. Karena apa? Stok cintanya banyak banget. Ya, kesini sayang, kesana sayang. Gitu loh. Gitu. Karena dia hebat dalam mengaspirasi orang, gitu kan. Makanya ini yang peluangnya bagus ketika dia punya 2 pasangan, bahkan 4 pasangan, gitu kan. Poligami katakan seperti itu ya. Ini memang orang yang punya mampu, gitu kan. Adilnya itu bukan hanya dari pembagian unsur materi, tapi dalam kasih sayang pun bisa seperti itu. Yang mungkin susah diterapkan sama tipe lain. Itu. Itu ya. Jadi istilahnya ya, maksudnya memang cintanya ini melimpah, gitu loh. Karena mudah berempati, gitu kan, nggak tegaan kan, seperti itu. Iya. Tadi di awal itu pas Ade datang, saya kaget. Kenapa? Saya mikir, kok Ade udah sembuh ya? Bukannya kemarin babak belur gitu. Ade Armando. Beda ya? Kok kalau ini Ade Chan ya, bukan Ade Armando ya? Bukan. By the way, kemarin ini ngikutin nggak? Apa tuh? Demo. Yang nggak mengikuti, hanya memantau dari TikTok. Nah, kalau Ade Armando? Oh, Ade Armando itu tipe 5. Itu juga tipe Api. Api juga ya? Ya makanya gini kan, tipe Api ini kan memang katakanlah orang yang seneng ngoceh. Ya, jadi maklumin aja ya mestinya ya. Maklumin aja. Dan dia memang sangat dekat dengan bidang politik, gitu kan. Makanya ini kan penempaannya nih yang bagus menempa dia kan tipe air. Lu kalau ngomong hati-hati kan, gitu. Kan? Atau kalau tipe kayu, istilahnya memesankan kepada tipe Api, kamu kalau ngomong pakai konsep, gitu kan, seperti itu. Lebih elegan lah kamu kalau menyampaikan sesuatu, misalnya gitu kan. Gitu loh. Jadi kita memang orang-orang air dan kayu ini orang-orang yang bisa menitipkan pesan moral kepada si Api supaya dia lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Gitu loh. Lebih bikin dia hebat dalam isi komunikasinya, gitu loh. Oke. Tadi ada Barack Obama. Oh, satu lagi nih, Dr. Zaidul Akbar. Oh juga. Iya, Dr. Zaidul Akbar. Pasti kan loggers kenal ya. Iya. Ini tipe 2 itu. Tipe 2 bisa juga jadi dokter. Tapi dokternya nyeleneh. Inilah Zaidul Akbar. Ya. Bagaimana benar. Gitu kan. Beliau lulusan kedokteran, tetapi setelah lulus apa yang dipakai? Ilmunya dia sendiri.
Bener gak? Ya, dikaitkan dengan ilmu kesehatan yang dia punya. Artinya nggak plek ilmu kedokteran yang dia pelajari. Itulah ciri orang kanan. Pasti ada unsur nyelenehnya. Gitu loh. Bukan jadi kan ini bukan dia pindah-pindah bukan ya? Enggak, bukan. Artinya dia memadukan. Ya, jadi kan kalau orang-orang kanan ini estetik saya bilang. Pasti ada unsur tambahan. Gitu loh. Oh, ada bonusnya? Pasti ada bonusnya. Nggak mungkin dia packaging gitu-gitu aja, enggak. Inilah orang yang bisa menciptakan value. Orang-orang kanan. Ya contohnya tadi Dokter Zaidul Akbar. Gitu. Tetap konsepnya kedokteran tapi dia lebih menggunakan unsur kesehatan alami, herbal. Kan gitu. Dan dia juga seorang pendakwah. Nah, pendakwah itu juga bidangnya tipe 2. Satu lagi tokoh Mama Dede. Itu juga tipe 2. Kalau iya, abang juga religi banget tuh. Dibanding adanya lebih religi. Yes. Gitu. Karena kan garis mentornya dari orang yang spiritualitasnya tinggi, air. Oke. Gitu. Gitu. Jadi siapa yang akan terbentuk religiusnya? Kita lihat garis mentornya. Mentornya dia orang yang spiritualitasnya tinggi. Gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kita kan nggak tahu dia. Kalau dia jadi artis berarti emang dia deket banget dengan kayu ya. Iya. Niatnya boleh begitu ya, bisa begitu ya? Boleh, iya. Seperti itu. Kalau dia mau nyebur jadi lawyer, mungkin mentor hebatnya ya si air. Ketegasannya dia tuh. Oh gitu deh. Jadi nggak sekedar sebegitunya dimarahin lo gitu. Oh iya, betul. Jadi makanya itu kan ya istilahnya nih kita bisa terapkan sama UKU gitu kan. Pak Andi udah tahu tentang ini kan, terapkan sama UKU. Cemplungin dia ke organisasi. Disitulah kepandaian dia, otomatis komunikasinya udah pasti terasah. Jadi dia ini cara kerja yang memang langsung praktek. Udah cemburin aja ke organisasi. Udah mesti jadi dia berkomunikasinya. Dari situlah. Dari banyaknya dia ketemu sama orang-orang. Yang benar-benar jadinya tipe 2 tuh golongan darah apa? Kalau golongan darah tipe 2 atau tipe api ini cocoknya itu. Jadi itu sejati tuh. Abang A. Abang A. Makanya dia pembawaannya serius. Padahal aslinya pribadinya api. Kalau belum deket banget sama dia, mungkin kelihatannya kayak pendiam ya. Iya betul. Gitu. Tapi kalau udah akrab, ya baru gitu loh. Aslinya ya ini api yang seneng ngoceh, seneng ngobrol. Tats Adechan tuh keren banget. Saya nanya ini, saya kesini selalu ada jawaban karena memang prinsip ilmunya tuh begitu nih ya. Betul. Semua tuh dikorek ya, sampai kasarnya sedalam-dalamnya jeroannya kena gitu ya. Betul. Jadi dari sinilah kita bisa bahwa setiap pribadi itu unik, ya punya kekhususan atau kekhasan tersendiri. Itu. Ini sebenarnya saya pengen banget ngebahas terus tipe 2 ya, tapi waktu juga tipe 2 ini keren banget dan kan kita sebentar lagi mau buka puasa nih ya, mau buka puasa ya lebih kurang sekitar setengah jam lagi lah ya. Jadi loggers tetap di Touch Adechan. Adechan itu berarti nextnya tinggal tipe bahas 4, 8, 9. 8 ya, 3 tipe lagi. 3 tipe lagi. 3 tipe lagi berarti Anda yang terus menyimak Touch Adechan lulus. Nanti kita adain wisudanya. Oke, dengan saya menyampaikan sekali lagi selamat berbuka puasa ya. Saya Handi Nasti dan Adechan. Tetap insya Allah setiap Ramadan Adechan ada di pukul 16 sampai pukul 17 ya, yang terus memberikan informasi-informasi tentang personality Anda semuanya. Jangan lupa setiap Anda ingin bertanya di 081327247274, 081327247274, langsung lihat di YouTube kami dan subscribe, komen, dan please banget di share ke teman-teman Anda, ke handai tolan Anda, ke saudara-saudara Anda semuanya. Tetap di Touch Adechan, Logam TV, pas banget. Thank you banget Adechan. Yes, sama-sama.